Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan mengerjakan soal-soal tryout. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kemarin kita sampai 30. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 31 sampai 40. 31. Nah, 31. Coba kalian cari dulu jawaban yang mana. Kalian pause dulu sambil mengerjakan. Kalau sudah, mari kita bahas. Jendela titik-titik sama dengan titik. Nah, kita buat analogi kata. Kita buat kalimat? Jendela kaca. Jendela terdapat kaca. Jendela dari kaca. Titik dari koma. Enggak pas. Jendela ventilasi. Jendela digunakan untuk ventilasi. Titik digunakan untuk persegi panjang. Oh, bukan, enggak pas. Jendela mewah. Titik balok. Oh, enggak pas. Jendela terbuat dari kayu. Titik terbuat dari bidang. Enggak pas. Titik tidak terbuat dari bidang. Bidang yang terbuat dari titik. Jendela bagian dari rumah. Titik bagian dari garis. Oh ya. Di dalam rumah itu kan ada jendela. Terus garis itu kan sebenarnya gabungan dari titik-titik-titik. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 2. Nomor 32. Kalian kerjakan dulu. Kalian bisa pause videonya. Kalian cari. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Hubungan kata di atas setara dengan mengajukan lamaran kerja. Setelah mengajukan lamaran kerja, menunggu panggilan wawancara. Setelah dipanggil kan menunggu panggilan wawancara. Setelah dipanggil, baru mengikuti wawancara. Ini adalah proses lamaran kerja. Lamaran kerja. Hubungan kata di atas setara dengan mendaftar kuliah. Setelah mendaftar kuliah, menunggu hasil seleksi. Menunggu hasil, ya oke lah, merupakan urutan. Terus kemudian setelah hasil seleksi keluar, mengikuti perkuliahan. Nah, ini adalah proses mendaftar kuliah. Nah, mengikuti perkuliahan ini bukan termasuk proses pendaftaran kuliah, tetapi setelah proses pendaftaran kuliah baru mengikuti perkuliahan. Nah, ini sudah kuliah. Berarti bukan A. B. Melamar beasiswa. Setelah melamar beasiswa, menunggu pengumuman. Setelah pengumumannya keluar, menerima dana bantuan. Nah, menerima dana bantuan ini bukan proses dari mencari beasiswa. Ini kan mencari beasiswa. Menerima dana bantuan ini setelah proses melamar beasiswa. Jadi setelah melamar dinyatakan lulus, baru ini menerima. Ini bukan proses. Yang C, mengikuti audisi, menunggu pengumuman, menjadi finalis. Nah, menjadi finalis ini bukan proses. Bentar. Iya, ini bisa lah. Kita keep dulu. D, mendaftar ujian. Setelah mendaftar ujian, menunggu jadwal sudah keluar, baru mengerjakan ujian soal. Nah,
Ini kan mendaftar ujian, menunggu jadwal ujian, terus mengerjakan soalnya. Ini juga urutan ini, proses ujian juga. Yang E mengajukan pinjaman, menunggu verifikasi, disetujui. Nah, ini menerima dana pinjaman ini bukan proses dari mengajukan pinjaman. Ini bukan berarti. Antara C dan D menjadi finalis, mengikuti audisi, menunggu pengumuman. Ini nggak pas ini, menunggu pengumuman, daftar audisi seharusnya. Nah, ini harusnya daftar audisi, bukan mengikuti audisi. Ini yang salah. Menunggu pengumuman menjadi finalis. Nah, ini bukan ini. Berarti jawabannya adalah yang D, mendaftar ujian, menunggu jadwal ujian, terus mengerjakan soal ujian. Ini proses ujian. D jawabannya. Nomor 33. Kalian kerjakan dulu, kalian bisa pause videonya. Kalau sudah, mari kita bahas. Hubungan objek-objek yang sepadan adalah apotik menjual obat untuk pelanggan. Apotik subjek menjual predikat obat objek untuk pelanggan. Keterangan. Pabrik subjek memproduksi predikat pakaian objek untuk konsumen. Keterangan. Dokter subjek memberikan predikat resep objek untuk pasien. Keterangan. Toko roti subjek menjual predikat kue objek untuk pembeli. Keterangan. Perpustakaan subjek meminjamkan predikat buku, meminjamkan buku ini objek untuk siswa. Keterangan. Teknisi subjek memperbaiki predikat komputer objek untuk pengguna. Keterangan. Nah, apotik menjual obat untuk pelanggan. Obat menjual obat. Nah, ini menjual obat. Kalau yang A, pabrik memproduksi pakaian untuk konsumen. Kalau obat untuk pelanggan. Kalau pakaian, nah ini pabrik memproduksi. Kalau memproduksi itu bukan untuk konsumen. Nah, ke distributor dulu kan, memproduksi pakaian untuk konsumen. Nah, ini penjual atau toko mungkin. Toko baru bisa, ini bukan. B, dokter memberikan resep untuk pasien. Memberikan resep untuk pasien. Kalau ini menjual obat, berarti kan barang. Kalau B, ini memberikan resep untuk pasien, ini kan jasa. Resep itu kan obat itu kan obat jadi. Kalau resep itu kan nanti masih ditukarkan jasanya kan, resepnya ini. Nah, ini masih tergolong jasa. Ini bukan. Toko roti menjual. Nah, ini menjual kue. Nah, kue ini benda. Menjual sama menjual untuk pembeli. Nah, ini pas ini untuk 33. D, perpustakaan meminjamkan. Nah, ini bukan menjual tapi meminjamkan. Salah. E, teknisi memperbaiki. Memperbaiki ini jasa. Jasa, bukan barang. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 34. Bisa kalian pause dulu videonya, kemudian cari jawabannya yang benar yang mana. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Kalimat yang berpolakan sama dengan pola tersebut adalah saya, subjek, menjalankan, ini predikat, akannya masuk ke predikat, tugas saya, ini menjadi objek. Tugas saya akan dijalankan saya. Oke. Sebagai ASN, ini keterangan. Kalimat yang berpolakan sama dengan pola tersebut adalah, oh ini kemarin ya, kemarin, kurang I. Kemarin, keterangan, kakak, kemarin kakak subjek membeli predikat sepatu yang longgar. Ini objek, sepatu yang longgar dibeli kakak. Untuk bekerja, ini keterangan. Ibu subjek memasak predikat sup ayam, objek dengan bumbu rahasia. Dengan bumbu rahasia, ini keterangan.
adik, subjek, bermain, predikat, game. Game nah ini pelengkap, ini berarti pelengkap. Di ruang tamu, keterangan tempat. Pak guru, subjek, memberi, predikat, kami, objek. Pak guru memberi kami diberi Pak guru, ini nasihat berharga, ini kata benda, ketemu ini kami kata benda, terus ini juga kata benda. Kata benda ketemu kata benda, ini yang pertama objek, berarti yang kedua adalah pelengkap. Mereka berdiskusi, mereka subjek berdiskusi, ada ber, berarti ini predikat. Setelah predikat berarti tentang proyek sekolah. Nah ini jadi satu kesatuan, ini pelengkap. Di aula, keterangan. Yang polanya subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK, KSPOK. Nah ini salah, SPOK. Nah ini B jawabannya, SP. Lanjut nomor 35. Kalian cari dulu, bisa pause, bisa di pause videonya. Kalian cari jawabannya mana yang benar. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Simpulan yang tepat adalah, kita baca dulu. Di sebuah kota tidak ada toko yang buka selama hari libur nasional. Beberapa toko di kota tersebut adalah toko pakaian. Beberapa toko pakaian di kota tersebut tidak buka selama hari libur nasional. Beberapa toko pakaian. Ini kok beberapa toko? Di sini dijelaskan tidak ada toko yang buka selama hari libur nasional. Beberapa toko pakaian di kota tersebut tidak buka. Berarti ada bagian yang buka. Salah. B. Beberapa toko di kota tersebut yang buka selama hari libur nasional adalah toko pakaian. Tidak ada yang buka. Ini kok beberapa? Salah. Beberapa toko di kota tersebut, ini beberapa, salah juga. Selama libur nasional bukanlah toko pakaian. Nah ini toko pakaian. Ada toko pakaiannya juga kok. D. Tidak ada toko pakaian di kota tersebut yang tidak buka selama hari libur. Tidak buka. Semuanya ditutup. Ini salah. Berarti yang E, tidak ada toko pakaian di kota tersebut yang buka selama hari libur nasional. Ini berarti tidak ada toko pakaian yang buka. Atau kalian bisa coret-coret seperti ini. Di sebuah kota, kalian coret. Di sebuah kota, mana? Beberapa toko. Sebuah kota tidak ada toko. Beberapa toko. Ada toko pakaian. Mana ini? Nah ini. Toko. Beberapa toko. Toko kita hapus. Toko di kota. Nah toko. Ini kita hapus. Toko. Di kota. Nah, di kota kita hapus. Tersebut adalah, di kota tersebut adalah toko pakaian. Nah, ini berarti tidak ada toko pakaian yang buka selama hari libur. Tidak ada toko pakaian di kota tersebut yang buka selama hari libur. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 36. Kalian bisa pause videonya, terus kemudian cari jawabannya. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Simpulan yang paling tepat adalah, Rina selalu membawa tablet ke setiap kelas untuk mencatat. Hari ini ia menghadiri kelas sejarah dan mendengarkan penjelasan dari gurunya. Saat guru menjelaskan materi tentang Pangeran Perang Diponegoro, Rina mencatat tahun-tahun penting dan tokoh-tokoh yang terlibat. Simpulan yang paling tepat adalah Rina hanya mencatat tahun-tahun penting dan tokoh yang disebutkan oleh guru. Nah ini benar ya, Rina mencatat tahun-tahun penting dan tokoh-tokoh yang terlibat, ya kan? Saat guru menjelaskan materi tentang Perang Diponegoro. Nah ini guru yang menjelaskan. B. Rina mencatat seluruh materi yang dijelaskan dalam kelas sejarah. Dijelaskan Rina mencatat tahun-tahun penting dan tokoh-tokoh yang terlibat. Bukan ini berarti. Rina tidak membawa tablet ke kelas sejarah. Rina membawa tablet. Nah, salah berarti.
Rina hadir di kelas sejarah tetapi tidak mencatat apapun. Rina mencatat. Nah, salah ini. Rina hadir di kelas sejarah hanya untuk mendengarkan tanpa mencatat. Tanpa mencatat. Mencatat. Nah, salah ini berarti. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 37. Kalian pause videonya. Kalian cari jawabannya. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Simpulan yang tepat. Semua meja yang dipamerkan di acara kebudayaan tersebut, kebudayaan terbuat dari kayu. Jadi semua meja yang dipamerkan di kebudayaan terbuat dari kayu. Pengrajin berpendapat bahwa meja kayu memiliki nilai estetika yang sesuai dengan beragam gaya desain interior. Meja itu tidak terbuat dari kayu. Semua meja yang terbuat dari kayu memiliki nilai estetika yang sesuai dengan beragam gaya desain interior. Oke. Semua yang memiliki nilai estetika yang sesuai dengan beragam gaya desain interior dan dipamerkan di acara kebudayaan terbuat dari kayu. Ya, memang. Jika sesuai dengan beragam gaya. Jika yang sesuai dengan beragam gaya. Meja itu tidak memiliki nilai estetika yang sesuai dengan beragam gaya desain interior meja itu. Nah, oke. Meja itu memiliki nilai estetika. Meja itu memiliki nilai estetika yang sesuai dengan beragam gaya desain interior. Meja itu tidak terbuat dari kayu. Pengrajin bahwa meja kayu memiliki nilai estetika. Meja itu tidak terbuat dari kayu. Bukan. Meja itu tidak memiliki nilai estetika yang sesuai dengan keragaman. Nah, ini juga. Meja itu tidak dipamerkan di acara kebudayaan gaya desain interior. Nah, kalau yang A ini tidak mengikutkan meja itu, berarti ini salah. Terus yang B, meja itu tidak memiliki nilai estetika yang sesuai dengan beragam gaya desain interior. Nah, ini tidak mencantumkan pameran, berarti salah. E, ini yang benar. Meja itu tidak dipamerkan di acara kebudayaan gaya desain interior. Nah, dan gini, meja yang dipamerkan itu terbuat dari kayu, Terus kemudian pengrajin berpendapat meja kayu memiliki nilai estetika yang sesuai dengan beragam gaya interior. Meja itu tidak terbuat dari kayu. Berarti kalau meja itu tidak terbuat dari kayu, berarti tidak dipamerkan di acara kebudayaan. Tidak terbuat dari kayu. Jawabannya. Lanjut nomor 38. Kalian pause videonya, kemudian kalian cari jawabannya. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas bareng-bareng. Sudah ketemu? Oke. Simpulan yang paling tepat adalah setiap laporan keuangan yang dibuat oleh tim akuntansi harus dikaji oleh supervisor sebelum diajukan ke direktur. Laporan keuangan terbaru yang dibuat oleh tim akuntansi belum dikaji oleh supervisor, berarti belum dikaji oleh supervisor. Tanpa persetujuan supervisor, laporan tidak dapat diajukan ke direktur. Supervisor tidak perlu mengkaji laporan tim akuntansi. Ini salah. Harus dikaji oleh supervisor. Laporan keuangan terbaru langsung diajukan ke direktur. Salah. Laporan keuangan terbaru yang dibuat oleh tim akuntansi belum dikaji oleh supervisor. Harus dikaji oleh supervisor. Ini salah. Laporan keuangan terbaru tim akuntansi tidak dapat diajukan ke direktur. Keluar dari tema. Tim akuntansi mengajukan laporan tanpa persetujuan supervisor. Ini juga bukan. Keluar dari tema. Laporan keuangan terbaru sudah disetujui oleh supervisor. Ini laporan keuangan terbaru sudah disetujui oleh supervisor. Tidak. Laporan terbaru yang dibuat oleh tim belum dikaji kok. Nah, kalau belum dikaji, laporan keuangan terbaru tim akuntansi tidak dapat diajukan ke direktur. Nah, ini kenapa tidak bisa diajukan ke direktur tanpa persetujuan supervisor?
laporan tidak dapat diajukan ke direktur. Nah, karena ini tim yang dibuat laporan keuangan yang dibuat oleh tim akuntansi belum dikaji supervisor, berarti kan tidak boleh atau tidak dapat diajukan ke direktur. C jawabannya. Nomor 39. Kalian pause dulu videonya, terus kemudian kalian cari jawabannya mana yang benar. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Maka pertanyaan yang tepat adalah, menyambut acara Hari Kemerdekaan, diadakan lomba balapan skuter untuk anak-anak berusia di bawah 9 tahun. Lomba ini diikuti oleh 8 peserta yang disusun dalam 2 kolom. Berarti 2 kolom. Satu. Nah, ini 1, 2. Ini ya. Saat awal lomba, Rian berada persis di depan Bayu. Rian persis di depan Bayu. Di sini Bayu. Satria berada persis di depan Dion. Satria berarti ini kita buat Satria. Satria persis berada di depan Dion. Nah, ini Dion. Dion berdampingan dengan Fadil. Nah, di sini Fadil. Di sini aja, Fadil. Fadil berdampingan dengan Dion. Satria berada 2 urutan di depan Gilang. Ini di sini Gilang berarti. Gilang 1, 2 Satria. Gilang 1, 2 Satria. Jika Hasan berada di belakang Fadil, berarti Hasan di belakang Fadil. Dan Joko berdampingan dengan Rian. Nah, Rian adalah ini. Joko berdampingan dengan Rian. Joko. Maka pertanyaan yang tepat adalah, karena 8 orang berarti 4 baris. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini berarti di sini Satria. Satria, Dion, Gilang. Fadil. Nah, ini Fadil. Terus ini Hasan. Kenapa ini nggak ditaruh di atas? Kalau ditaruh di atas nanti bentuknya seperti ini nanti. Rian, Bagas, ini Joko. Nah, Joko berdampingan dengan, nah, kalau di sini berarti kan Satria, Dion, Gilang. 1, 2, 3, 4. Ini kan 1 baris. Kan nggak mungkin seperti ini. Ini sudah pakem, sedangkan ini sudah pakem. Nggak bisa dirubah. Berarti otomatis kan ini kan ada di bawah. Itu loh. Nggak bisa. Kan, nah, bentuknya kan seperti ini. Posisi Hasan berada di samping Dion. Hasan di samping Dion. Salah. Di samping Hasan itu ada Gilang. G1 itu tadi siapa tadi? Gilang ya. Nah, ini salah. Posisi Dion berada di depan Fadil. Dion, Fadil. Depannya Fadil, Bagas. Bagas apa tadi? Ya, gitu aja. Posisi Joko berada di belakang Gilang. Gilang di belakangnya Joko. Salah. Posisi Gilang lebih depan daripada Fadil. Gilang di sini Fadil. Nah, di belakang, berada di posisi belakang. Ini Fadil, ini Gilang. Posisi Bayu berada di antara Rian dan Fadil. Posisi Bayu, nah ini Bayu di antara Rian dan Fadil. Nah, ini jawabannya. Mana tadi? Bagas, ini Bagas ya. Rian berada di depan. Oh, Bayu, bukan Bayu. Lanjut nomor 40. Kalian pause dulu videonya. Kalian cari jawabannya mana yang benar. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Berikut yang pasti salah adalah, malam ini Pak Arman mengajak Bu Santi dan ke-6 putrinya untuk makan malam bersama di restoran mewah. Mereka, Pak Arman, Bu Santi, Lala, Nia, Rina, Sinta, Tia, dan Winda duduk mengelilingi meja makan bundar. Kalau 8 orang berarti kita buat yang seperti ini. Ini 4. Nah,
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Rina duduk berhadapan dengan Pak Arman. Bisa di sini saya beri Rina, di sini Pak Arman. Sinta duduk di antara Bu Santi dan Winda. Sinta, kalau di antara Bu Santi dan Winda berarti antara sini sama sini. Ya, kalian bisa taruh sini atau sini. Kalau saya taruh di sini. Sinta duduk di antara Bu Santi dari sini Winda, kan di antara Bu Santi dan Winda. Bu Santi dan Nia duduk tepat berhadapan. Bu Santi dan Nia, nah ini Nia berarti berhadapan. Nia. Winda duduk 2 kursi terpisah dari Pak Arman. Winda, mana Winda? Minda. Winda duduk 2 kursi, berarti di sini Winda, bukan Bu Santi. Di sini Winda, sedangkan Bu Santi adalah yang ini, Bu Santi. Nah, kemudian ini Nia berarti ada di sini. Nah, karena Bu Santi berhadapan dengan Bu Santi, berarti tinggal Lala dan Tia. Di sini Tia atau Lala, di sini Lala atau Tia. Nah, antara kedua ini. Berikut yang pasti salah adalah Nia duduk di antara Tia dan Rina. Nia duduk di antara Tia, nah ini Tia dan Rina. Oh, bisa jadi. Lala duduk di antara Rina dan Sinta. Lala duduk di antara Rina dan Sinta. Yang duduk di antara Rina dan Sinta Winda. Ini pasti salah ya, B. Jawabannya B yang benar. Karena berikut yang pasti salah. Kita coba yang C. Lala dan Bu Sinta dipisahkan oleh Pak Arman. Lala dan Bu Sinta Bu Santi. Nah ini. Oh, di sini Lala dan Bu Sinta, Bu Santi dipisah oleh Pak Arman. Nah, benar ya. Bisa jadi Lala di sini. Tia duduk di antara Nia dan Lala. Tia duduk di antara Nia dan Lala. Nah, benar. Nia dipisahkan 2 kursi dengan Pak Arman. Nia dipisahkan 2 kursi dengan Pak Arman. Nah, dipisahkan 1, 2. Benar. Berarti jawabannya adalah yang B. Sepuluh soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Di tahun 2005 kita diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.